Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sohibul wilayah fi hadal makbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahabat Napak Tilas, sekarang kita berada di makam buyut Kabo namanya, di desa Bango 2. Menurut pitutur cerita, orang-orang sini mengatakan bahwa buyut Kabo ini disebutnya Buyut Jaya. Kenapa disebut Buyut Jaya? Ada yang mengatakan itu nisbat kepada Pangeran Sutajaya. Ada yang mengatakan nisbat kepada Pangeran Jaya Kelana wawalam keberatan, karena tahu sendiri kondisi makamnya seperti ini, petilasannya seperti ini, tidak terurus. Jadi untuk mengidentifikasi siapa beliau tidak bisa diidentifikasi, hanya berdasarkan pitutur cerita yang berkembang bahwa inilah makam Buyut Jaya. Cerita siapakah Buyut Jaya ini menarik untuk dikupas karena tidak ada literasi yang menceritakan siapa Buyut Jaya. Tapi kalau kita membaca lewat situsnya sih, atau lewat rentetan sejarahnya, bahwa di desa Bango 2 ini ada sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Surawana. Jadi padepokan tersebut mengajarkan tentang ilmu kedikjayaan, tentang ilmu kanuragan yang dikepalai atau dipimpin oleh Ki Surawana. Dan untuk membuktikan atau untuk menguji bahwa santri ini atau murid ini dikatakan layak atau dikatakan sudah mumpuni dalam keilmuan, maka diujinya di sini sebagai ujian terakhir untuk supaya kedikjayaan itu bisa dibuktikan, bisa di sini tempatnya. Dan inilah situs Buyut Jaya. Dan ini juga menurut pitutur lain mengatakan bahwa Pangeran Jaya Kelana, putra Sunan Gunung Jati, pernah berkunjung ke sini dalam rangka perjalanan menuju desa Panguragan dan pernah bertempat di sini karena di sini ada sebuah ada padepokan besar, ada pengguruan besar. Kalau menurut versi-versi yang berkembang atau pitutur yang berkembang, versi-versi masyarakat di sini adalah Sutajaya. Terus kalau berdasarkan situs, di sini pernah terjadi atau tempat singgahnya atau tempat menetapnya Pangeran Jaya Kelana, maka di sini tetap namanya Buyut Jaya, tidak pernah ditulis atau Buyut Sutajaya atau Buyut siapa. Yang jelas nisbat Jaya tersebut bisa jadi ke Pangeran Jaya Kelana, atau nisbat Jaya tersebut ini adalah tempat ujian atau untuk menguji kesaktian para santri-santri atau murid-murid dari Ki Surawana yang notabene sebagai pemimpin desa
Bangun 2 saat itu. Mungkin seperti itu penjelasan tentang Buyut Sutajaya atau Buyut Jaya di sini. Buyut Jaya itu ada berapa jadi? Kalau Buyut Jaya itu ya cuma ada di sini. Kalau di Cirebon nama Jaya itu ada Sutajaya, ada Jaya Kelana, ada Wanajaya, ada Jayakarta, banyak Jaya itu. Yang jelas kalau nisbat Jayakarta nggak mungkin karena beliau ada di Jakarta. Kalau nisbat Sutajaya nggak mungkin karena Sutajaya ada di Losari Gebang. Kalau Buyut Pangeran Jaya Kelana mungkin karena Pangeran Jaya Kelana wilayah dakwanya ada di sini, di daerah Bojong dan ini Bangun 2. Kalau nisbat ini untuk menguji kedikjayaan dari santri-santri atau murid-murid Ki Surawana mungkin. Makanya disebut komplek pemakaman Buyut Jaya. Oke, berarti Buyut Jaya itu bukan orang ya? Maksudnya bukan menginduk ke satu orang ya? Iya, kalau versi pertama bukan menginduk atau menisbat kepada satu orang, tapi kepada keilmuan. Tapi kalau versi kedua jelas menginduk kepada nama seorang, yaitu Pangeran Jaya Kelana. Karena rentetan perjalanannya jelas untuk menuju desa Panguragan. Dari Kesultanan Cirebon perjalanan ke desa Panguragan melewati ini. Atau pernah beristirahat di sini dan pernah menetap di sini sebelum datang ke Panguragan. Karena di sini ada tempat dan masih kerabatnya Pangeran Jaya Kelana, seperti itu. Oke, Mas, di sini kan banyak makam-makam, kalau saya bilang makamnya makam tua ya. Iya. Nah, teridentifikasi tidak Buyut Jaya itu yang mana? Kalau menurut saya sih ini, karena paling tinggi, satu paling tinggi, yang kedua bila mana ada makam buyut itu, kalau dia itu adalah orang-orang hebat, pasti tidak akan hilang. Syukur-syukur di sini ada jasad, karena masih utuh. Biasanya kalau nggak ada jasad itu rata. Nah, ini masih utuh, dan batanya juga lumayan besar. Kalau saya lihat sih ukurannya ini yang paling besar nih. Ini kurang lebih ukurannya 40 nih, paling gede nih 40 nih. Nih. Meteran bikinnya alun di meter sih 40 gini asli Kang. Dan ukuran dari 40 ini adalah sejaman dengan Sunan Gunung Jati atau tahun 1500-an batanya nih. Kalau Buyut Jaya sendiri, kalau kita nisbat ke Pangeran Jaya Kelana, jelas dia adalah putra dari Sunan Gunung Jati yang lahir sekitar tahun 1484. Ini putra dari Sunan Gunung Jati. Kalau Pangeran Jaya Kelana. Tapi kalau nisbat suatu tempat, jelas ini adalah tempat pengguruan atau ujian terakhir dari santri-santri Ki Surawana. Artinya begini, artinya untuk menguji kedikjayaan gitu loh. Di sini tempatnya. Kalau istilahnya sih ujian terakhir, entah itu bertapa, entah itu tafakur wa alam. Dilihat dari pohon purba, ada pohon asem, ada pohon rengas, dan ada pohon asem. Kalau Pangeran Jaya Kelana, makam aslinya ada di Gunung Sembung. Kalau di tempat lain itu adalah petilasan. Berarti ini petilasan? Petilasan. Iya 17. Gini. Gede banget tuh ya. Gini yang paling gede nih, 20 nih. 40 gini. Nah, Pangeran Jaya Kelana itu dalam naskah apakah memiliki istri dan putra? Jelas, kalau Pangeran Jaya Kelana itu putra Sunan Gunung Jati, memiliki istri yaitu Nyimas Ayu Baduran. Nah, dari pernikahan dengan Nyimas Ayu Baduran itu nanti mempunyai putri bernama Dewi Pulung Ayu. Dewi Pulung Ayu itu nanti kelak dinikah oleh Pangeran Adipati Waringin yang ada di daerah Bedulan. Jadi Nyimas Baduran itu ya cucu dari Pangeran Walangsungsang yang menantu dari Sunan Gunung Jati.
Oke, sahabat Napak Tilas, di sini banyak sekali gundukan bata ya. Kemungkinan ini dulunya adalah peguron atau tempat penggemblengan ya dari murid-muridnya Ki Surawana. Di sini tepatnya karena kita lihat banyak sekali gundukan bata yang mungkin disinyalir adalah makamnya atau petilasan dari murid-muridnya Ki Surawana. Ini kita berada di situs Wijaya Desa Bango 2, Kecamatan Langgenan, Kabupaten Cirebon. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman.